Atau kalau misalkan nih dia nggak mau kerja selama 3 tahun, nanti dapat kayak support dari pemerintah gitu, sejumlah sekian persen dari Berapa persen dari gajinya? gajinya. Halo, Halo. video kali ini kita mau sharing biar nggak salju terus. Sekarang kita mau sharing tentang gimana sih suka duka tinggal jauh dari Indonesia, tinggal di Finland. Flashback dulu biar tahu sebelum kehidupan kita sebelum di sini tuh gimana. Cuman ya buat gambaran aja. Jeng 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 jeng. Oke, mari flashback bentar ya. Dulu, jadi setelah S1, lulus S1 tahun 2016, aku ngelanjutin studi master S2 di Jerman sampai tahun 2018. Jadi kita di Jerman 2 tahun, terus setelah setengah tahun aku berangkat, si istri nyusulin ikut ke Jerman. Terus setelah lulus kita ngapain? Kita balik lagi ya ke Indonesia. Itu kita yang lulus ya, Anda yang lulus. Ya, oke. Balik lagi ke Indonesia selama 10 bulan. 11. Ya, oke, 11 bulan, hampir 1 tahun lah. Terus baru awal September 2019 kita terbang lagi ke Finlandia karena saya mendapatkan posisi untuk doktoral di Helsinki sini, Finlandia. Jadi begitulah background singkat dari kita. Oke, sekarang langsung aja ya kita bahas suka dan dukanya kita berdua atau kita bertiga sekarang hidup jauh dari Indonesia, hidup di Finlandia. Kita mulai dari yang sukanya dulu. Suka atau dukanya dulu? Suka aja lah. Suka, oke. Dari Ibun dulu deh. Yang pertama, alamnya Finlandia itu masih alami banget, masih asri lah. Perlu kalian tahu 75% lebih Finlandia itu terdiri dari hutan. Yes. Jadi lebih banyak hutannya daripada pemukimannya. Jadi itu yang bikin udaranya jadi bersih banget, airnya segar, ya gitu ya, meskipun winternya lama banget. Akibat dari itu juga mungkin akses untuk ke alam di sini tuh sangat mudah. Jadi meskipun kita kan tinggal di wilayah di kota Espoo yang masih menjadi wilayah dari Helsinki, ibu kota Finlandia, kota yang paling padat nih ya kotanya. Tapi di sini tuh menemukan akses ke alam itu mudah banget. Jadi ya it's a plus ya. Yeah. Oke, poin kedua kalau dari aku sih mungkin tentang keamanan sosial atau social security. Jadi Finlandia ini terkenal sebagai welfare state, yaitu negara yang sangat mengedepankan jaminan sosial. Nah, di sini tuh jaminan sosialnya top markotop. Oke, di satu sisi pajaknya tinggi banget ya. Lumayan. Tinggi banget, bukan lumayan, tinggi. Iya, tinggi. Tapi di sisi lain, ketika kita udah bayar pajak yang begitu tinggi, kita akan dapat merasakan balik nikmatnya dari bayar pajak. Iya, jadi negara itu memberikan keamanan sosial bagi kita. Misalkan kalau kalian sakit, kalian nggak perlu buru-buru kayak harus kerja. Kalian take your time, like take rest and until you fully recover, and you get paid. Don't worry. Something like that. And kemudian ada banyak sekali kayak allowance dari pemerintah, kayak misalkan untuk rumah, kalau kalian misalkan kekurangan biaya untuk pembayaran rumah, kalian bisa mengajuin ada juga asisten misalkan untuk ibu hamil, terus kemudahan juga untuk mengajukan cuti buat orang tua yang baru punya anak, parental leave. Cuti itu tuh berapa sih? 3 tahun? Kalau misalkan nih ibu nih ya kan masih punya balita, nah di sini itu dapat privilege untuk bisa jagain anaknya selama 3 tahun. Jadi 3 tahun, kalau misalkan nih dia nggak mau kerja selama 3 tahun, nanti dapat kayak support dari pemerintah gitu, sejumlah sekian persen dari gajinya. Jadi ya
karena anak itu ya aset bangsa Itu gitu kan. generasi yang menurut mereka itu penting banget gitu loh, karena buat penerus negara, penerus mereka gitu, makanya itu dijaga banget. Ya itu contohnya aja, kita bisa bikin episode. Itu panjang banget Iya, kalau di sini, iya, iya. karena Oke. tunjangan banyak banget di sini. Ya lanjut. Transportasi umumnya enak jalan, karena bisnya tuh ya ada yang pernah ngomong kan, bisnya sepi, selalu sepi ya. Itu emang kayak gitu, selalu kayak gitu transportasinya, dan dia tepat waktu kayak gitu. Jadi wilayah yang di cover sama bus itu kayak hampir merata gitu. Hampir semua titik kayaknya itu ini tercover. Maksudnya oke, kita nggak perlu jalan terlalu jauh. Iya, gitu. pasti ada titik terdekatnya. Dan yang aku suka karena aku gratis. Iya, di sini untuk ibu-ibu yang Yang masih bawa punya stroller. anak yang bawa kereta dorong bayi itu nggak perlu bayar kalau naik bus. So Itu ngirit lumayan loh, karena sebulan berapa ya? 60 ya? 60 Tiketnya euro bulanan. itu kalau satu bulannya sekitar berapa? 1 juta. Nah, hampir 1 juta lah. Jadi Cuman ya buat lumayan. tiket. Dan untuk Meskipun- sekali jalan itu sekitar hampir 3 euro. 2,8 Iya, ya. hampir 3 euro. Jadi Buat ya, sekali jalan itu selama 2 jam ya. Iya kan? atau 1,5. Makanya itu ngirit banget. Kamu misalnya beli stroller 300 euro buat 5 tahun itu, kamu nggak usah bayar transportasi umum. Jadi anak kecil tuh nggak bebas bayar sampai umur 6 6. tahun. Ya. Setelah itu 50% kalau nggak salah. Jadi kayak tarif pelajar gitu ke anak-anak. Ya. Oke, next point itu tentang personal space. Oke, personal space itu maksudnya jadi ini tuh sebenarnya kayak ada hubungannya sama social distancing gitu ya nggak? Jadi mereka sudah melakukan social distancing sejak dahulu kala sebelum corona itu hadir. Jadi itu nggak hanya yang kayak physical distancing yang kita beneran jaga jarak, yang kayak misalkan kalian antri jaraknya harus 2 meter, harus nunggu bus jaraknya 2 meter kayak gitu. Nggak hanya itu, jadi ada lebih banyak lagi yang dimaksud dengan personal space. Personal space itu maksudnya kita nggak akan gampang ikut campur urusan yang bukan urusan kita. Oke, jadi bukan cuek ya, tapi ya Enggak. itu kita menghargai batasan. Jadi itu. mereka itu tahu kapan mereka harus ikut campur urusan orang lain, kapan mereka harus urus hidup mereka sendiri. Mereka nggak cuek. Kalau kamu butuh bantuan, mereka bantu. Cuman mereka nggak akan kayak terus tiba-tiba nyapa, "Hai." Ya, No. ya, exactly. Jadi itu mungkin juga ada hubungannya dengan culture di sini, kayak pembawaan, kayak di sini kan winternya Kelamaan. lama, jadi kan Kelamaan. orangnya agak reserve di sini itu. Jadi ya, dan Tapi- mereka dulu kan karena penduduknya sedikit, jadi ya terbiasa kan hidup kayak kelompok-kelompok kecil, jadi bukan ya. Tapi mereka, aku suka sih dengan cara hidup mereka yang kayak gitu. Jadi kayak mereka nggak ikut campur urusan orang tuh sangat membuatku bahagia hidup di sini. Saking mereka menjaga personal space itu, ada yang kayak orang tuh mau keluar rumah itu pasti ngintip dulu ngeliat di lorong itu ada orang nggak, dari lubang pintu kecil tuh. biar mereka nggak papasan sama orang lain. Karena di sini kayak kalau nggak ada Ya karena kan kalau di lift nggak bisa jaga jarak 2 meter kan ya. Makanya mereka tuh sebisa mungkin kayak di lift ya udah mereka sendiri gitu. meskipun kayak misalkan aku sama Ibun kenal nih, kita temenan, kita papasan, kalau nggak ada yang kayak perlu Hal penting yang dibicarakan kita enggak. nggak akan, jangan kan nyapa, senyuman pun enggak. kadang ngelihat aja enggak Iya kok. enggak, mereka enggak kayak mereka tuh ya udah pandangannya lurus. Kayak mereka pakai kacamata kuda. gitu. Jadi kayak ya itulah sekilas tentang contoh dari personal space di Finland. Yang Ya. terakhir sukanya Ya itu ya Anda yang bisa bilang. oke, yaitu tentang work life balance. Menarik ini sebenarnya. Jadi di sini aku ngerasain banget kalau kita kerja kayak kita punya tanggung jawab yang harus kayak deadline yang harus dikumpulkan dan segala macam. Tapi itu tuh kita tetap punya waktu yang lain untuk misalkan melakukan hobi kita, punya waktu Family sama keluarga. Jadi itu orang di kampus, kebetulan aku kan di kampus nih, orang di kampus, kemudian profesor tuh selalu mengencourage ya,
kalau misalkan apalagi pas summer gitu kan ya, take your time off gitu, jangan lupa cuti kamu diambil. Jangan lupa kayak jalan-jalan lah. Kalau emang kamu kayak lagi burn out, lagi stuck gitu ya jangan stop stress aja lah, ya, gitu. jangan stop aja. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kita penting ya nggak sih, kayak misalkan untuk kayak nge-refresh otak lagi biar lebih efektif kerjanya. Terus selain itu banyak juga kayak support dari kampus untuk yang mendukung work-life balance kayak gitu sih. Jadi menurutku jadi beda banget kayak yang di culture Asia, kayak misalkan di Jepang nih kayak yang harus kayak stressful kerja kayak siang Pembawaan malam. mukanya tuh aja beda kok. Jadi maksudnya orang di sini tuh kerja tapi tuh nggak kelihatan kayak beban banget gitu loh. Mereka tuh kerja itu nggak beban. Ya udah hidupnya dijalanin aja. Kayaknya jarang ya ada yang lembur ya di sini. Karena lembur itu harus ekstra, gajinya gede. Gajinya ekstra, jadi ya Sekitar 8 atau 10 euro per jam. Jadi ya itulah kenapa kalian sering lihat storyku jalan-jalan. bukan artinya aku nggak kerja, Iya emang nggak kerja bukan sih setahun ini. Iya, Di rumah. I mean, aku tetap kerja, tapi aku tetap punya waktu gitu buat yang lain-lain. Ya hidupku nggak cuma buat kerja doang. Oke. Kayaknya itu dulu sih. Karena kalau dijabarin sukanya tuh Banyak sebenarnya, tapi ya kita rangkum yang kayaknya 5 yang menarik untuk dibahas ya. Lain kali kita bikin yang lain, poin-poin yang lain. Sekarang kita akan bahas dukanya, sedihnya apa sih tinggal di Finlandia ini. Mungkin akan diawali sama Ibu dulu deh. Sejujurnya kalau ngomongin duka itu susah ya nyarinya. Nggak segampang nyari sukanya. Beneran, itu jujur. Karena jujur aku nggak berduka di sini. Mungkin kalau misalnya kayak suruh nyari sukanya 10, itu dengan gampang aku bisa dapat. Tapi kalau dukanya itu dengan waktu yang sama paling aku cuma dapat 2 atau 3. Karena jujur aku nggak berduka di sini. Ya, yang paling bikin duka deh apa? Iya, karena menurutku tuh gini, bukan masalah jangan fokus ke dukanya. Jadi kamu tuh keluar zona nyaman, ya kamu harus adaptasi sama lingkungan, sama keadaan yang baru. Biar ya itu nggak stres, biar bisa nikmatin hidup. Jadi ini nggak berlaku di Finlandia doang, kayak kalian tinggal di manapun kalau pikirannya di Jerman juga kayak gitu kok. Enggak, ya meskipun di Indonesia pindah kota gitu, kalau pikiran jangan kalian fokus ke dukanya. Iya, kalau pikiran kalian cuman kulik-kulik yang jeleknya doang ya nggak akan nyaman. Kamu mau di belahan dunia, kamu mau di Finlandia yang katanya negara paling bahagia sedunia, kalau kamu nggak berusaha membuat dirimu nyaman, adaptasi, itu nggak akan dapat kenyamanan itu. Ya Ibun mulai deh poinnya. Yang paling gampang nih ya. Jelas letaknya aja udah jauh banget nih dari Indonesia. Jauh dari Indonesia itu yang bikin susah, karena ya jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman dekat. Jadi sering skip momen-momen tertentu gitulah, kayak misalnya adikku wisuda, adikku sidang ya nggak bisa datang, nggak bisa kayak Idul Fitri sama orang tua kayak gitu kan. Jadi nggak bisa. Kayak Zahel nggak tahu kayak situasi misalkan Ramadan di Indonesia. Ya banyak skip momennya yang seperti itulah. Waktu di sini sih nggak seuring-uringan di Jerman ya. Di Jerman itu aku uring-uringan banget. 2 minggu pertama ya. 2 minggu pertama masih seneng sih. Kayak udah mulai 6 bulanan kalau nggak salah itu. Puncaknya itu Idul Fitri. Malam Idul Fitri nangis sejadi-jadinya. Karena nggak ada takbiran, nggak ada keluarga, itu nangis jadi-jadinya. Dan dia tidur. Yalah. Ya, Oke. Gitu. Kita ke poin yang kedua, dukanya tinggal di Finlandia, yaitu mungkin cuaca sih. Jadi di sini kan lokasinya ekstrim nih, termasuk negara Nordik yang di Eropa belahan bagian utara banget. Jadi sebagian wilayahnya kan ada masuk lingkaran Arktik nih. Nah jadi cuacanya kalau pas musim dingin ya sangat dingin dan hampir 24 jam gelap, yang kayak di bagian utara Finlandia itu kayak nggak ada sinar matahari selama beberapa bulan. Tapi di sini kayak matahari terbit mungkin jam 9, setengah 10, terbenam jam 3. Jadi kalian bayangkan itu betapa pendeknya. Cuma 6 jam kalau nggak salah. Dan itu ngaruh banget ke mood kita gitu kalau gelapnya lama somehow. Terus kalau pas summer hangat dan kayak nggak gelap gitu, jadi kayak hampir 24 jam terang. Jadi ya kadang susah juga boboknya, harus pakai
window blind or something like that to block the light. But anyway, so that's the point. So the second point is the Iya. The third point, susah beli makanan di Indonesia sebenarnya nggak sesusah banget sih, cuman mahal. Intinya Iya. kamu harus merogoh kocek yang Ada. sangat lumayan ya, kayak yang kita tonton di yang kita ini video kita di toko video Asia. kita yang di toko Asia ini. Beli tempe harga 30.000 itu mantap. Terus yang lebih susah lagi dari itu aslinya beli hijab ya di sini. Tuh aku ngerasain susah banget karena kayaknya di Finlandia itu nggak ada toko hijab. Kalau dulu di Jerman masih nggak sesusah ini karena ada daerah itu yang isinya orang Maksudnya banyak orang Turkinya. Ya, jadi ada pasar Turki pasar gitu. Turki sebulan sekali. Nah di situ aku bisa belanja hijab atau kayak pokoknya intinya yang alat-alat sholat atau apa itu di situ banyak. Nah di sini tuh nggak ada. Jadi aku terpaksa harus belanja dari Indonesia. Adikku suruh kirim ke sini. Sebenarnya ada di negara mana, Paris. Tapi itu harga satu pasmina itu 18 euro coy. Sedih banget. Padahal aku dengan harga segitu aku udah bisa beli banyak banget di Indonesia. Ya itu menurutku paling sedih sih itu. Enggak paling sedih, maksudnya itu termasuk yang sedih. Selanjutnya Ya, kalau sih. dari aku sih mungkin bahasa ya. Jadi kita Enggak dikasih tahu dulu bahasanya apa. bahasanya di sini Finnish atau kalau dalam bahasa sih namanya Suomi. Jadi Suami takut istri. jadi sebelumnya kita belajar kan di Jerman, otomatis belajarnya bahasa Jerman. Terus kita tiba-tiba pindah ke Finlandia dan bahasanya itu kayak tidak berhubungan sama sekali dengan kayak bahasa Jermanik. Jadi kayak Jerman enggak, bahasa Inggris enggak. totally different. Jadi kayak jadi di sini tuh bahasa officialnya dua, Finnish, Suomi sama Swedish. Jadi Swedish kan nggak dipakai sih. ya kadang kita itu malah kadang pahamnya itu dari bahasa Swedish karena dia masih mirip bahasa Jerman. Nah, jadi di sini karena bahasanya beda ya otomatis belajar lagi dari agak susah buat ngafalin kata-katanya. Tapi yang bagusnya di sini yaitu semua orang bisa bicara bahasa Nggak Inggris. kayak waktu di Jerman. Kayak shopkeeper tuh semuanya bisa bicara bahasa Inggris. Tukang potong daging dan siapapun lah bisa bahasa Pernah Inggris. nemuin orang yang nggak bisa, tapi itu tuh 1 banding berapa? Kayak 1 banding 1000. Kayak jarum dalam jeram gitu. Iya, itu tuh. Nah, kendala bahasa itu tuh yang bikin kita waktu awal di sini tuh belanja bisa nyampe berjam-jam. Cuman buat bacain komposisinya. Ya, karena di sini ya semuanya kayak ada label halalnya, tapi ya mostly kan nggak ada ya. Makanya kita tuh ngandelin cuman dari komposisinya aja, dibaca satu-satu. Ya itu tuh bikin lama banget. Tapi once we get used to it, like everything becomes easier, right? Tapi ya tipsnya ya sebelum berangkat, at least beberapa poin penting kalian harus tahu dulu. Ya. Itu aja masih lama kita belanjanya. Apalagi nggak ngerti sama sekali. Oke. Seharian kita belanja. Oke, poin terakhir, Nah di sini no neni club. enggak cuma neni sih, Iya, maksudnya maksudnya ART kayak gitu. Maksudnya ya intinya itu tuh semuanya tuh dilakuin sendiri. ya. Karena di sini harga jasa tuh mahal banget ya. Ya. Jadi kayak ya nggak cuma di sini sih, maksudnya di Eropa ini lah ya. Eropa ini kayak kita ngapa-ngapain emang bener-bener sendiri, kayak waktu lahiran ya berdua. Iya. Ngurusin anak dari ini berdua enggak. Terus kayak yang kita juga kangen kayak the convenient of di Indonesia, misalnya ada Gojek, ada apa ya, jadi kayak kalian misalkan rumah kotor ya panggil Gokli. Kalau capek ya udahlah Goklin Ya, aja. terus kayak misal capek pergi ke pasar ada GoMart misalkan seperti itu, there is no such thing here. Kita You have to do it by yourself. lapar nggak males masak tapi mager keluar, ya udah Delivery bisa, tapi kan costnya beda kalau kayak sama mahal masak banget. sendiri. Jadi itu kenyamanan yang menurut kalian receh di Indonesia itu mahal di sini. Karena sebenarnya ada ya, kalau misalnya kayak orang Indonesia tuh berapa ada yang kerja kayak jadi semacam apa sih, neni gitu loh. Itu tuh dibayar per jam. Per jam apa per 4 jam aku lupa. Nah tapi per jamnya tuh 10 euro dan itu lumayan. Berarti berapa, sekitar 170.000 buat 1 jam. Itu belanja di Lidl dapat banyak itu.
jualan sayur, buah. Jadi tuh di sini jangankan kayak kita, bos aja itu belum tentu punya ART juga, karena emang ya harga jasa itu mahal banget gitu loh. Jadi ya Itu yang kita kangenin dari Indonesia. semuanya sendiri Ya. sampai hal yang potong rambut pun kita sebenarnya bisa sih beli, bisa di salon, tapi satu kali gambarannya gini, satu kali potong 20 euro, kamu beli alat clipper itu 20 euro bisa kamu pakai sepuasnya gitu. Jadi sekarang aku jadi Iya. kang potong, kang masak, kang apa lagi, Googling. clean itu, kang jaga anak, semuanya dilakuin sendiri. Tapi ya di situ ada nikmatnya juga, jadi kita emang bener-bener mandiri, harus bener-bener mandiri gitu. Oke, itu aja. Jadi itu ya suka dukanya kita. Jadi tinggal- kita tuh nggak melulu sebenarnya Iya. suka-suka aja, tapi ya emang kita pasti ada share lah dukanya. ya, yang kita share di media sosial tuh ya pasti yang seneng-seneng Yang aja. senengnya doang Ya lah. ini karena Apa? buat video aja makanya kita biar share. kalian tahu gambarannya. Jadi nanti kalau kalian punya pertanyaan atau komentar atau apapun, silahkan tinggalkan di komentar di bawah sini. Nanti biar kita bisa bahas pertanyaan atau komentar kalian di video selanjutnya. Mungkin nanti kalau misalnya kita menemukan lagi bisa kita bahas jadi part 2. Ya. Yang susah tuh nyari dukanya, coy, beneran susah. Oke, gitu aja dulu. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya ya. Oke, see you later. Bye bye. Matiin dong.